sudah bersama dengan orang tua almarhum Yosua. Marcelina, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi saat ini, bagaimana pula tentunya tanggapan dari orang tua almarhum Yosua Huta Barat untuk persidangan kali ini? Ya, Marvin, sambil kita menantikan persidangan akan segera dimulai, kalau sesuai jadwal ini seharusnya sudah memasuki yang diagendakan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tapi sejumlah persiapan ini masih terus dilakukan. Dan sebelum nanti kita mengikuti berjalannya persidangan dengan agenda vonis untuk Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, saya akan mengajak Anda bersama dengan pemirsa di rumah untuk mendengarkan seperti apa harapan dari pihak keluarga Brigadir Yosua yang juga sudah hadir secara langsung di Jakarta untuk menyaksikan vonis demi vonis yang akan berlangsung dari hari ini sampai dengan hari Rabu mendatang. Saya sudah bersama dengan ibu dari Brigadir Yosua, Ibu Rosti Simanjuntak. Apa kabar Ibu Rosti? Baik, sehat, Pak. Dengan siapa saja Bu Rosti pergi ke Jakarta? Bersama bapak dan anak yang paling tertua, kakak daripada almarhum Nopriansyah Yosua. Apa yang menjadi alasan dari pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk jauh-jauh ke Jakarta, Bu? Apakah ada kekhawatiran tertentu dengan adanya agenda vonis hari ini sampai harus datang langsung? Karena kami sebagai keluarga daripada, terlebih saya sebagai ibu almarhum Nopriansyah Yosua, memang momen ini yang kami tunggu-tunggu dari mulai bulan Oktober, begitu proses panjang. Jadi inilah kami harus bersiap untuk menghadiri persidangan ini agar kami bisa mengetahui, melihat sendiri bagaimana vonis keputusan daripada Pak Hakim di dalam persidangan ini. Semoga persidangan nanti boleh berjalan lancar. Sebelumnya untuk Ferdy Sambo telah dituntut pidana penjara seumur hidup dan Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara. Apa yang menjadi harapan keluarga dalam vonis hari ini? Harapan kami sebagai keluarga, terlebih saya ibunda daripada almarhum Yosua, kepada vonis kepada Ferdy Sambo, JPU telah memberikan tuntutan yaitu seumur hidup. Namun di sana unsur dakwaan terhadap Ferdy Sambo telah terpenuhi semuanya, tidak ada yang meringankan, bahwa Ferdy Sambo lah otak daripada pembunuhan berencana ini untuk menghabisi nyawa anak saya secara keji dan biadab. Jadi hukum pasal 340 sudah terpenuhi buat Ferdy Sambo. Jadi selayaknya Ferdy Sambo diberikan nanti daripada Pak Hakim yaitu vonis tuntutan atau vonis terakhir yaitu hukuman mati yang pantasnya buat Ferdy Sambo. Begitu juga buat Putri Chandrawati, karena Putri Chandrawati inilah seorang perempuan yang tidak memiliki hati nurani atau hanya wujudnya aja manusia, tapi tidak memiliki rasa kemanusiaan sebagai ibu yang telah mempunyai anak dan mempunyai keturunan. Di sana dia membiarkan, tidak mencegah di dalam perbuatan ini, namun dia adalah pemicu atau biang kerok dalang daripada pembunuhan berencana ini. Jadi di sana juga dia membuat fitnah, walaupun anak saya telah mati dirampas mereka secara keji dan biadab. Dia tidak memiliki hati nurani sedikit pun sebagai perempuan. Jadi layaknya Putri Chandrawati yang mengetahui daripada sumber daripada pembunuhan atau kejahatan yang luar biasa ini, layak diberikan hukuman semaksimalnya atau seberat-beratnya buat Putri Chandrawati nantinya. Oke. Tadi Bu Rosti juga sempat sedikit menyinggung bahwa dalam tuntutan jaksa pada waktu itu tidak ada satupun hal yang meringankan untuk terdakwa Ferdy Sambo. Jadi Anda setuju dengan hal itu? Iya, sesuai dengan unsur memang daripada awal daripada rencana mereka betul-betul udah bersiap, udah mempersiapkan segalanya dari awal sebelum pembunuhan berencana ini, mulai daripada CCTV, tapi karena CCTV dihancurkan seperti kata dia di persidangan, untung CCTV itu rusak. Jadi sebenarnya kalau semua barang bukti CCTV atau barang otentik semua nampak, nyatalah di sana Ferdy Sambo lah semua pelaku intelektual dalam pembunuhan berencana bersama Putri Chandrawati. Tadi Anda juga katakan ada harapan bahwa memang vonis ini bisa dilakukan, memberikan rasa keadilan kepada pihak keluarga. Tapi tentu masih ada kemungkinan bahwa ternyata vonis dari majelis hakim ini tidak sesuai dengan harapan dari pihak keluarga. Apakah Anda sudah siap? Kami selaku keluarga, terlebih saya sebagai ibunda daripada almarhum Yosua, selalu berdoa dan bermohon kepada Tuhan, karena kami memiliki keyakinan bahwa hakim inilah sebagai utusan atau perpanjangan tangan Tuhan yang bisa memberikan vonis hukuman seadil-adilnya buat kami, apalagi kami keluarga yang terjolimi, telah anak kami dirampas nyawanya tidak melakukan proses hukum. Jadi kami berharap
nanti semoga Tuhan memberikan roh hikmat bijaksana kepada hakim yang mulia. Semoga mereka berani dan takut akan Tuhan memberikan memutuskan perkara vonis ini dengan seadil-adilnya buat kami. Kalau bisa lebih dispesifikan lagi Bu, apa yang menjadi harapan dari vonis kepada kedua terdakwa ini untuk Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dari tuntutan yang sebelumnya diberikan? Ya spesifik ya, semoga nanti vonis itu daripada hakim seperti tadi saya katakan, hakimlah yang dapat memutuskan, nanti diberikan Tuhanlah hikmat bijaksana kepada hakim. Semoga Ferdy Sambo karena dia terpenuhi dari unsur semua dakwaan yang tidak ada meringankan, layak pantaslah hukuman mati kepada Ferdy Sambo. Begitu juga Putri Chandrawati mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya atau semaksimalnya. Cuman hakimlah harapan kami satu-satunya di muka bumi ini sebagai utusan Tuhan. Karena Tuhanlah hakim yang seadil-adilnya buat kita ciptaannya. Kalau kita melihat dari 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana ini, Anda sudah pernah berkomunikasi, bahkan sudah bertemu juga secara langsung dengan pihak keluarga dari Richard Eliezer, betul ya Bu Rosti? Benar sekali. Bagaimana dengan komunikasi yang selama ini Anda jalin dengan pihak terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang pada hari ini akan divonis? Apakah memang sepanjang proses persidangan ini ada upaya komunikasi dari pihak mereka? Kalau upaya komunikasi daripada pihak pembunuh atau terdakwa Ferdy Sambo dengan Putri sampai hari ini tidak pernah ada memberikan komunikasi. Sewajarnya, selayaknya dia sebagai atasan daripada anak almarhum Yosua, seharusnya kalau dia memiliki hati nurani atau dia manusia, pasti memberikan informasi kepada kami orang tua daripada almarhum Yosua. Itu buat Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Buat Berada kami juga tidak melakukan komunikasi, namun mereka rindu melalui Metro. Kami diundang untuk dipertemukan antara orang tua, bapak, ayah dan daripada Berada dari awal persidangan, mulainya persidangan ini Berada telah datang sujud memohon dan mau mengakui akan perbuatan kesalahannya dan dia siap menanggung resiko apapun nanti hukuman yang diberikan hakim kepadanya. Jadi kami serahkan semua hukuman kepada vonis kepada Berada biarlah proses hukum yang berjalan, biarlah hakim menentukan hukuman yang layak buat Berada Sekalipun sampai dengan saat ini status dari Justice Collaborator Richard Eliezer juga belum dapat dipastikan ya Bu Rosti, tapi Anda berharap itu bisa menjadi hal yang meringankan atau seperti apa? Ya seperti tadi saya katakan, yang berhak memberikan hukuman atau vonis kepada Berada maupun dia jadi Justice Collaborator sesuai dengan LPSK, ya kami sebagai keluarga kami serahkan kepada, kami tidak mau mendahului daripada proses hukum ini. Biarlah nanti hakim yang memberikan hukuman yang layak, yang pantas buat Berada atau Richard Eliezer. Menyambung dari yang tadi sempat saya tanyakan juga soal komunikasi dengan pihak terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Meskipun memang belum ada komunikasi setelah kasus ini berjalan, Bu Rosti. Dan kita juga simak bahwa belum ada statement permintaan maaf secara langsung, secara tegas terkait dengan meninggal dunianya Brigadir Yosua. Tapi posisi dari pihak keluarga saat ini, apakah sudah memaafkan? Kalau selaku manusia yang memiliki agama, apalagi kita ciptaan Tuhan kan diajarkan, agama apapun diajarkan saling memaafkan. Apabila kata maaf itu jujur, mengalir dari hati nurani yang sangat dalam, pasti manusia itu diajarkan saling memaafkan dan saling mengampuni. Namun Ferdy Sambo di sini tidak ada kata-kata atau berdasarkan hati naluri, malah dia memfitnah dan membuat opini-opini fitnah yang sangat luar biasa kepada anak saya, walaupun anak saya telah dirampas nyawanya. Jadi Ferdy Sambo ini biarlah Tuhan nanti yang menghakimi. Kami bukan tidak mau memaafkan, biarlah Tuhan yang memaafkan. Biarlah Ferdy Sambo dan Putri yang mohon pengampunan kepada Tuhan karena dia juga ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Kalau kita juga berbicara soal lagi-lagi dari rangkaian tuntutan sampai kepada pihak duplik paling terakhir ya. Ada satu kesimpulan dari pihak jaksa yang menyebut bahwa dugaan perselingkuhan ini terjadi di antara anak ibu dengan Putri Chandrawati. Apa harapan dari pihak keluarga dalam vonis ini terkait dengan spesifik soal isu perselingkuhan?
Ya, itu memang di luar dugaan kami. Kok bisa jaksa penuntut umum membuat ini adalah perselingkuhan. Biarlah nanti mereka yang mengetahui, yang menggali bagaimana ini kok terjadi perselingkuhan. Namun kami sebagai keluarga, kami tidak mengharapkan ini dan kami akan minta nanti pertanggungjawabannya mengapa ini disimpulkan atau ditentukan menjadi perselingkuhan. Itu harapan kami sebagai keluarga. Baik, terima kasih Rosti Simanjuntak selaku ibu dari Brigadir Yosua telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Semoga persidangan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang seadil-adilnya dalam fakta persidangan. Terima kasih Ibu Terima Rosti. kasih, Mbak.